betul. 2018 kita terakhir di tempat yang berbeda. Sekarang kita ketemu lagi dengan acara yang berbeda. Dan saya lihat Ayu masih tetap Betul. senyumnya dan energiknya yang saya lihat. Tetap sama. Gitu. Aduh. Iya, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk Oke, berkenan sama-sama dan bergabung di live IG. ya, dan juga saya senang sekali artinya masih tetap ingat saya dan mengajak saya bergabung untuk acara live dan ini pertama kali ya saya live. Biasanya saya belum pernah, makanya saya selalu berpikir bahwa saya harus adaptif ya untuk mengikuti tren saat ini, tidak bisa bertemu secara offline tapi secara online. Oke, nanti Betul. oke, silakan yuk. Iya. Jujur saja sih saya juga pertama kali, Bu. Nah, ketika saya diajak join sama tim Smart Generation, nah jadi kan kita Oke. udah mulai bikin schedule untuk live. Sebelumnya Ya. udah ada nih teman-teman kita yang udah live. Nah, kemudian saya kepikiran langsung nih sama Ibu Chandra. Kebetulan kan saya salah satu fansnya Ibu gitu loh. Ah, dan sekarang sudah hampir mirip yuk, artinya dari awal 2018 tak lihat pertama kali mendekati saya menanyakan langsung satu frekuensi ya. Biasanya kalau kita satu frekuensi langsung klik. Waktu pertama kali ketemu udah klik kita ya walaupun belum kenal sama Iya. sekali. Jadi itu yang harusnya kita bagikan ya. Saat ketemu orang bisa klik, apalagi kalau ketemu dengan orang-orang yang hebat nantinya. Nah ini yang harusnya kita gali gitu ya. Iya, Oke, betul betul dan betul. saya pun baru dan nama kamu masih tetap ya saya pakai, namamu masih tetap saya pakai dari dulu ya. Kok tumben-tumbennya dan bahkan bisa memberikan info bahwa oh saya sudah bergabung. Wah itu bagi saya tuh benar-benar hal yang baru. Bahkan saya bilang nanti ada sesuatu yang baru deh dari Mami Chandra karena saya selalu dipanggil Mami sekarang yuk. Mami Chandra gitu karena Oke. selama pandemi banyak yang sudah bukan banyak sih artinya hal-hal yang tidak saya pikirkan karena saya kan generasi X ya, jadi bukan baby boomer ya, jadi generasi X benar-benar sangat gaptek dengan teknologi, tapi karena tuntutan, jadi saya harus beradaptasi. Saya pikir semua job-job trainer itu akan hilang, ternyata dengan adanya apa namanya teknologi, terus saya bisa menyesuaikan. Bahkan tadi berkali-kali memastikan lah, itulah pada intinya saya harus pingin beradaptif, tapi walaupun banyak sekali kendala. Mudah-mudahan malam ini lancar-lancar jaya ya untuk acara kita nantinya. Dan nanti Iya, ingetin Bu. yuk, mohon dibaca katanya komen-komen karena saya nggak pakai kaca, sengaja biar nggak jelek di kamera. Karena you tahu. Jadi uh, mungkin ada yang menyampaikan pesan buat saya di status karena hari ini join banyak banget permintaan karena 2 hari saya pasang dan itu diingatkan oleh Ayu kemarin. Bu, ingat ya Bu, tanggal 9 kita live watch gitu. Saya lupa banget jadwal. Karena kesibukan, akhirnya saya pasang status, banyak yang ingin bergabung. Mudah-mudahan nanti ada mahasiswa yang bergabung, tolong dibacakan untuk statusnya. Dan itu membuat mahasiswa terpanggil gitu loh. Karena saya nggak pakai kaca, jadi tapi wajah Ayu jelas yuk, senyum kamu jelas, tapi tulisan yang nggak jelas. Dan Oke deh, kita yang penting sehati. senyumnya masih jelas gitu ya. Iya, betul, jelas. Ternyata kita sehati yuk. Oke. Kita pakai warna merah-merah gitu. Kita pakai warna Oh merah-merah. iya. Ya, jadi ini saya sengaja milih warna merah karena dan saya juga pakai lampu baru demi Ayu nih. Saya nggak tahu, saya pingin wajah saya terang gitu kan. Ya udah saya beli lampu baru aja, lampu sorot katanya. Karena tumben pertama kali, Iya. jadi biar di kamera bagus gitu. Waduh, Oke, sepertinya memang kita ini satu frekuensi, Bu. Yang pertama iya, tadi iya. kita nelpon. Saya tadinya mau nanya, Ibu nanti pakai baju apa gitu. Ah, nggak usah deh nanya. Nah, yang kedua, Terus, coba kalau terus seumpamanya kita udah klik seperti yang Ibu bilang, mungkin klik ya, nyambung gitu dan benar sekali gitu. nyambung. Nah, dan Mm-mm. kedua adalah lampu. Saya juga beli Ya, kemarin demi Ibu oh, Chandri nih. Ini ya eh, ampun, ya. tripod saya beli, kemudian wallpaper saya beli demi Ibu Chandra Ya nih pertama kali saya ketemu di live.
Dan Oh gitu, karena aduh kamu udah luar tahu ya biasanya selera saya. saya. Nah, ini Iya, makanya saya betul. bilang, saya perkenalkan lampu kecil saya, makanya saya nggak mau light-nya nggak bagus, karena apa nanti mahasiswanya bilang, Mami kok kurang gini, kemarin saya podcast agak kependekan aja, mahasiswa komen, Mami kemarin kependekan, akhirnya saya podcast kedua udah bagus untuk perbaikan, karena apa? Banyak sekali yang ingin membangun saya untuk terlihat lebih bagus, artinya kita pas untuk membuat diri kita untuk diperhatikan sama orang lain. Jadi itu. Di kamera yuk cantik Betul. banget yuk. Mudah-mudahan saya begitu ya yuk. Waduh. Eh, eh, Aduh, Ibu itu udah di kamera terlalu keren. cantik pokoknya. Jadi, Cantik ibunya. makasih Aduh, saya yuk. pengen deh nanti suatu saat saya juga pengen seperti ibu yang punya banyak kegiatan. Eh, Pokoknya aduh banyak fans juga di belakangnya yang iya. mendukung ibu. Aduh, luar biasa. Dan ini Gitu. curly rambut dari pagi nih yuk. Ini curly rambut khusus. Jadi kalaupun Iya, live tetap seperti penampilan di offline. Cuman tidak pakai bulu betul. mata aja. Oke. Sama Seperti ibu, itu. ini juga saya tadi pagi nih curly nih demi Makanya saya ketemu bilang, sama Ibu aduh. Chandra. Nanti kalau kita terlalu berbeda nanti seperti apa kan? Tapi saya percaya sama Ayu kok. Ayu udah ngerti foto kita yang ada di apa namanya flyernya juga udah keren banget. Ya bagus banget. Mm-mm. Saya salut dengan pilihan color, terus kata-katanya simple, terus mudah kita cari juga, mudah kita follow untuk IG-nya. Jadi mudah-mudahan mahasiswa bisa duduk manis sekarang sambil minum kopi mungkin nanti ya kan berbaringan nonton kita. Saya Iya, suka banget. Mudah-mudahan nanti betul. diundang lagi untuk tentang entrepreneur. Sekarang kan saya getol-getolnya UMKM bangkit nih, memancing untuk entrepreneur muda. Itu nantinya pingin sekali menginspirasi. Ayo kita mulailah menjadi anak-anak muda yang kreatif, inovatif, dan memulai bisnis dari sekarang. Itu pingin topik kita kedua nanti ya, setelah personal branding. Maunya seperti itu, mau rutin Wow. gitu loh, menginspirasi. Masih banyak sekali inspirasi-inspirasi yang perlu saya bagikan, terutama tentang pentingnya soft skill, terus tentang good personality. Nah ini penting banget juga good personality. Banyak banget loh di benak saya berpikir ingin berbagi karena cocok ketemu dengan link yang pas, smart, inspiring, ya kan? Jadi benar-benar bisa membuat saya menginspirasi dengan cara berbeda. Tahun 2021 Ya, menginspirasi dengan cara berbeda. Tidak nyangka bisa live wow, keren begini. sekali. bagi seorang bagi seorang Mami Chandra yang generasi X ya, belum pernah berpikir akan live begini. Mungkin dosen-dosen lain belum ada kesempatan banyak seperti saya, makanya saya bersyukur banget bisa diberikan kesempatan seperti ini. Wow, mantap. Nah, tadi untuk live IG sebenarnya kita nanti untuk minggu depan akan kita adakan setiap hari, Bu. Mungkin nanti sekarang Oh, kita keren. membahas personal branding, kemudian ketemu lagi dengan Ibu, kita membahas ini. Atau mungkin nanti Ibu ditemani oleh host-host kita yang lainnya. Lain. Atau Ada. kalau boleh saya beri masukan, bisa request. Kan gitu kayak podcast saya, request apa yang ingin dibahas. Kan bisa dari request itu kita bisa menentukan tema yang cocok diminati oleh orang. Jangan kita yang menentukan tema terus. Ya, itu sih saran saya sekali-sekali. Ayo request buat yang bagi temanya yang akan dipilih mendapat apa gitu kan. Untuk memancing orang untuk ikut di IG kita gitu. Gitu sih Iya, saran saya. wow. Ini Betul-betul masuk akal sih. Masuk akal ya. Jadi mereka mungkin pingin bahas potensi saya gitu loh. Sehingga ini gitu. Bisa ya saran itu ya? Benar ya? Ya, bisa kan? Oke, bisa sekali. Nanti akan saya diskusikan ke grup kita, nanti masukan Ibu pasti akan kita jadikan sebagai evaluasi. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin kita sapa dulu Ibu yang sudah pernah ini ya, yang sudah nonton kita. Nonton? Siapa itu? Oh ya, jadi saya nggak manggil Ibu ya, boleh saya manggil Mami nggak nih? Iya, Mami aja, karena biar memang begitu sebutannya.
Jadi kalau ibu itu jarang dikenal, mami aja. Nanti kalau kamu panggil ibu, saya denda ya. Waduh. Katanya Oke kayak deh. gitu. Sekarang trennya kan kayak begitu. Panggil mami, karena kalau nggak panggil mami, jadi denda. Karena itu salah satu kiat saya membranding diri saya. Gitu loh sayang. Wow. Siap, Itu udah siap, sering siap. digunakan sama orang gitu. Itu sering digunakan Oke. trik-trik yang kayak gitu sehingga dia terinspirasi dengan oh mami 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 jadi branding gitu. Oke, Branding. silakan Oke. yuk. Oke, kita bahas, kita sambut dulu nih. Yang pertama Ah, ada Pak Made, halo, kita lambaikan tangan. Kemudian ada Kak Anggi Lestari. Nah, ini ada oke. Bapak Abdi Negara. Terima kasih Pak Abdi sudah Hmm. nonton. Masih ingat nggak dengan Pak Abdi, Bu? Mami Chandra ini? Yang mana Pak Abdi itu yang oh iya yang ketemu di Aero juga ya? Iya, 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 Eh, betul. ya, yang di Aero juga ya. Heeh. Kamu kan waktu Iya. betul betul Pak Abdi ya betul Pak Abdi benar-benar gimana lambai tangan oh di situ ya oh Ayu aja yang lambai tangan Pak Abdi udah bergabung Heeh. ya ampun Pak Abdi mau reunian nggak sama kita sekali-sekali yuk kita reunian yuk ketemu sambil ngobrol ngomongin sesuatu hal ke depan tentang apa gitu ya boleh kita Oke. apalagi Ayu nih Mungkin udah keren mungkin banget. nanti next live kita undang Pak Abdi aja kali ya sama Bu Iya, Chandra ya. Pak Kita Abdi. Ya, bareng-bareng. boleh. Bareng-bareng. Di situ juga tadi juga Pak Heeh. Tanju. Masih ingat yuk dengan Pak Tanju? Oh, iya sebenarnya Pak Saya Tanju ke Tanju. Pak Abdi, Pak Tanju udah masuk Pak list Tanju saya kan? untuk live. Nah nanti kita seru banget. Itu nggak ada habis-habisnya deh kalau kita ketemu Tanju sama saya di entrepreneur. Itu cocok banget deh nanti. Tanju, Pak Abdi, itu keren banget menginspirasi deh. Saya kangen jadi wasitnya aja deh. Itu keren. Kamu kolaborasi. Oh ya, kamu dapat salam dari Mila yang sekarang di Igor. Katanya teman Oh, SMP. Ya kan dia Mila, jadi Mila. manajer. Benar ya, benar ya. Benar, Mila eksekutif benar. Di Igor dia sekarang jadi Hmm. manajer operasional. Baru tak pasang fotomu itu Wow. temen aku mami SMP. Wih, ayo ngetop juga ya gitu. Temen aku mami. Oh, berarti seumuran dan mereka gitu. Itu ya biasa Iya. karena kan WA-nya di setiap status dibaca 300 orang. WA-nya mami pagi itu udah 300. Pasang 3 status berarti 300 memang kayak gitu. Ya om. Ya, bersyukur Banyak deh, banget bersyukur Ibu. kita masih. Banyak yang ngepoin. Banyak yang ngepoin. Oke, silakan lagi yuk. Siapa Keren-keren lagi yang sekali. hadir? Oke, ini ada sebentar. Ada Kak Rizky juga. Halo Kak Riz. Waduh, banyak banget nih ya. Mungkin akan ada yang nggak ini nih, nggak kesebut nih. Ya, nggak apa-apa. Oke, Sebut-sebut aja ada mumpung kamu masih ya, apa siapa lagi? ada Kak Yusta Ganur. Halo Kak. Ada Paramita Utami. Halo. Selamat malam. Ada Komang Ayu Dewi. Aduh, banyak banget. Ada Kak Agung Indra Baskara. Wih, dan masih banyak lagi. Ini ada yang Anggita Lestari. Mami selalu cantik. Cie, ini pasti nih mahasiswanya Makasih Ibu nih. Anggi. Kalau udah mami itu pasti dah. Oh Anggita, berarti dia yang baru baru join ya. Oke, Anggita, makasih sayang. Oke. Ini ada lagi Agus Dharma. Hadir nih gitu. Oh, itu ketua kelas saya, Korti itu Korti yang udah tamat. Ya, Agus, udah join. Aduh. Kamu harus duduk manis, Gus. Daripada nonton anime, sekarang dengerin untuk hari ini ya, kita diskusi. Oke. Jadi dia suka banget Oke, anime itu daripada siapa lagi? ada Isma Yani. Mami Chandra selalu cantik. Isma. Aduh, memang benar-benar Isma. cantik. Isma, itu geng tuh, itu geng kami yaitu di marketing squad. Katanya Chandra Call panggilan saya, kata mereka sih. Oh, Aneh banget. Jadi itu tim ya, tim. Jadi mereka udah tamat S1, mereka udah bekerja dan mereka selalu kalau ada hal-hal yang perlu dibagikan saya suruh bergabung, biasanya kayak gitu. Selalu saya ingat mereka karena salah satu membranding oke. untuk di situ. Siapa Wow, lagi? luar Ada biasa. Ini ada nih Paramita Utami nih. Putri hadir nih gitu. Aduh, banyak banget mahasiswa Ibu nih. Putri Luar anak biasa. mami. Itu mau wisuda sekarang tuh.
Dia mau wisuda ntar lagi. Aduh, Ah, ah. selamat ya Kak Banyak banget Putri. ya. Mau Masih banyak wisuda nih tuh ada nih. cantik. Ya. Violet Tamsi. Mami Chandra Violet, salam dari Timur gitu katanya. oh ya ampun, itu dari Timor Timur Leste. Leste. Mahasiswa Iya, saya, Timur Leste. bayangin ya. Jadi semua Timor Leste juga saya suruh follow untuk IG kalian. Keren banget. Makasih. Padahal di situ Waduh, jam thank you. 10 sayang. Ya, jam Oh 10 iya malam. udah ini ya. Makanya, iya. Pokoknya mereka mau dengerin katanya. Artinya Ayu kalau ngundang-ngundang saya tuh udah bukan lintas laut tapi lintas negara. Sekarang kan dia udah jadi Waduh, negara keren. lain ya. Ya, mudah-mudahan lah bisa. Ya, Oke. Oh, ya, hadir juga next kita untung di pasti Timor bikin dibacain tuh. schedule. Iya. Oke, siap. Oke. Ini ada Pak Gab. Halo Pak Gabe, apa kabar? Thank you udah nonton kita nih. Ini ada lagi Norza Yudi. Oh, Norza Yudi. Ini itu IT support saya itu. IT support saya itu. Dia mengikuti, dia mungkin nanti take kamera kita, take video kita, rekam. Itu IT support saya itu. Itu. aduh, banyak Jadi nih yang hadir. ya. Siapa Masih lagi? ada lagi nih nih. Siapa? Stefanus Stefanus. Kakomore. Oh, itu manajer Keren. L'Oreal tuh. Nanti kalau kita perlu yang kayak gini minta sponsor sama dia yuk. Sponsorin gitu. Waduh, Sponsor keren. apa gitu. Sponsor untuk rambut yang mengkilap. Nanti ya kalau ingin rambut mengkilap gitu kan, wajah glowing. Minta sama dia nanti. Oke. Aduh, ini ada lagi nih, ini baru masuk. Apa? Baru masuk siapa? Dari Sudiasih. Semangat Sudiasih? Mami Chandra dan Kak Ayu. Ya, thank you Kak Ya, Sudi. terima kasih Sudi. Oke. Banyak banget ya. Oke. Yang penting mereka bangun. Padahal jam 9 ini Ayu ya. Jam 9 Iya, harus jam dibangunin. 9 di tempat kita. Ya. Oke. Oh, jam Mungkin 8 kita, di sana. Oke. Jam 8 di Jakarta, kita di Jakarta, ini ya di oke. Bali ya. Ya, kita di Bali Oke. jam 9. Ya. Jam 9. Tapi meskipun malam harus tetap semangat gitu ya, Bu ya. Semangat. Karena tidak pernah ada kata malam. Jadi harus kata jogger bilang, kebetulan jogger mahasiswa saya katanya good morning tiap hari itu harus good morning. Gak ada good afternoon, tapi good morning terus. Semangat pagi. Seperti itu. Semangat pagi harus terus. Gitu. Semangat pagi harus terus. Oke. Jadi karena banyak sekali yang nonton kita, saya jadi lupa nih untuk memperkenalkan diri karena saya baru pertama kali sih untuk di live IG-nya Smart Inspiring. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan saya Kade Ayu Yantini, sering dipanggil Ayu dan saya berasal dari Bali. Oke. Sekarang giliran Mami nih. Perkenalan diri. Katanya kalau nggak kenal maka tak sayang gitu kata pepatah. Oke. Ya. Oke, makasih yuk. Tepuk tangan dulu buat host kita yang cantik dan juga semangat karena harus bisa ngimbangin ya. ngimbangin yang ada di depan gitu. Oke, pertama-tama terima kasih udah bergabung ya, juga udah join sama kita ya Yu ya di IG kita walaupun malam-malam. Iya. Ya, jadi saya sebagai narasumber hari ini, nama lengkap saya sesuai dengan yang tertera yang ada di IG yaitu Dr. Lukomang Chandra Dewi, tapi panggilan kerennya Mami Chandra. Dan saya seorang dosen dan juga seorang entrepreneur karena saat ini selain kesibukan saya sebagai pendidik, saya juga memiliki beberapa usaha, yaitu pertama Hawa Gym, yaitu saya beri nama Wanda Studio. Terus saya punya juga untuk bisnis kuliner, saya sebut dengan Cake Kembar di bakery. Terus saya juga memiliki EO, event organizer, yaitu Chandra Excel Organizer. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya saya ingin juga memiliki bisnis di bidang kesehatan. Karena bagaimanapun kesehatan saat ini sangat penting ya. Mudah-mudahan ya nanti bisa membuka klinik ataupun nanti yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, dan saat ini saya lebih orang
mengundang saya sebagai narasumber ataupun trainer di bidang entrepreneur, grooming, good personality, terus marketing, dan juga sekarang yang sedang gencar-gencarnya orang memanggil saya di personal branding. Karena bagaimanapun dan sekarang ini pertemuan dengan orang tanpa batas, tanpa waktu, bahkan sampai hari Minggu pun kita bisa juga meet, karena dengan kecanggihan teknologi di era sekarang. Jadi dulu kita membatasi diri untuk memberikan atau berbagi ilmu, tapi sekarang dengan adanya live seperti ini, kapanpun bisa kita berbagi ilmu. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan channel kita, yaitu Smart Aspiring. Jadi mudah-mudahan kita nanti selama 1 jam ke depan ya Yu ya, bisa memberikan inspirasi Yu ya, untuk bagi audien ataupun Yuk, siapa Yuk di sini. Kalau saya kan bilang audien, tapi kalau di sini sebagai apa nama kita sebut gitu loh, sebagai audien juga yang nantinya yang nantinya kita mungkin ada tanya jawab ataupun mungkin ada saran ataupun masukan kepada channel kita, sehingga bisa memberikan suatu inspirasi yang lebih baik. Suami baru 1 Yuk, bukan berarti baru akan 2. Jadi status saya sudah bersuami, juga sudah punya anak, dan selain anak kandung saya juga punya anak angkat. Jadi namun saya tidak mengangkat pria ya, jadi saya mengangkat anak-anak wanita saja gitu ya. Jadi di situ membuat saya merasa bahagia dengan saya berbagi pada anak-anak yang memang memerlukan bantuan, terutama yang memakai indera ke-6 saya. Tapi kemarin saya bilang, saya bukan indera ke-6 lagi, tapi indera ke-8 gitu ya. Artinya buktinya kita bisa matching baju sama pikiran juga hampir sama. Karena the power of mind ya, kekuatan pada pikiran membuat kita mungkin bisa nyaman ataupun klik. Itu aja dari saya, karena nanti kalau introduction-nya panjang-panjang, nanti topik kita kelewat gitu. Silakan Yuk. Oke, siap. Oke, luar biasa tadi Ibu Chandra, Mami Chandra. Nggak kebiasa ini. Denda lagi. Ya. Aduh, denda nih. Nanti akan biasa kok. Oke, siap. Nah, tadi beberapa kali sih Mami bilang personal branding ya, dan kebetulan hari ini adalah tema kita nih, personal branding impact gitu kan Mami ya. Jadi ya betul. Cuman kita nggak pernah sadari bahwa pentingnya personal branding itu untuk karir kita. Dan kita pun kadang luput apa sih kiat-kiat untuk membangun personal branding, sehingga itu memiliki powerful yang luar biasa untuk berpengaruh ke karir maupun bisnis kita. Nah, sebelum pertanyaan mungkin yang semakin mendalam, mungkin kita harus mengetahui dulu nih, apa sih itu personal branding? Nah, mungkin Ibu Mami bisa menanggapi. Silakan. Oke, Yuk. Sebelum Mami untuk jelasin apa personal branding itu, kenapa sih personal branding sekarang dibutuhkan? Kan itu dulu yang pertama ya, sebelum kita berbicara tentang personal branding. Karena kita lihat banyak orang-orang, baik anak-anak milenial, remaja, terus orang dewasa, orang tua, banyak orang-orang hebat, tapi belum tentu kita kenal. Bener nggak? Banyak orang yang hebat, tapi belum tentu kita tahu ataupun kita kenal. Terus masalahnya di mana jadinya? Ya, Ayu mungkin bukan orang yang terlalu hebat di kampusnya, bukan IP tertinggi, bukan teladan, tapi Anda karirnya bisa bagus. Kan begitu ya? Di mana ya letak perbedaannya? Atau mungkin ada orang yang hebat, IP-nya tinggi, terus cerdas, IQ-nya sampai 200, tapi hubadinus, nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu. Nah, inilah personal branding itu muncul. Ternyata masalahnya adalah bukan sekedar kehebatan dalam dunia kerja, tapi juga perlu kepercayaan orang. Ini yang menjadi awal daripada personal branding itu muncul. Betul, luar biasa. Orang-orang yang menduduki level top, manajer, supervisor, tapi kepercayaan. Karena banyak orang hebat, tapi belum tentu orang dipercaya. Tolong dicatat quotes-nya seperti itu, dipahami. Banyak orang hebat kita temui dari segi knowledge, skill,
Tapi kenapa dia karirnya belum tentu bagus? Karena belum tentu dia dipercaya. Nah, ataupun juga banyak skill dan knowledge-nya bagus, tapi nggak ada yang kenal. Nah, ini parah banget nih. Ya kan? Makanya saya bilang, ada orang cantik tapi nggak ada yang tahu gitu. Mendingan kayak Ayu, Mami, nggak terlalu cantik tapi banyak yang kenal. Nah, itu yang keren toh gitu. Betul. Nah, sehingga itu dasar dari personal branding. Mungkin banyak orang, bener ya, kok ada saya bekerja 10 tahun tapi kok saya nggak maju-maju. Nah, itu masalah. Nah, sekarang mengkerucut lagi sehingga perlulah personal branding. Personal branding adalah digarisbawahi bagaimana mempromosikan diri kita kepada orang lain. Ingat, bagaimana mempromosikan diri kita kepada orang lain sehingga meningkatkan image atau citra diri yang lebih baik. Jadi harus ada kata promosi diri. Kalau ada teori-teori mengatakan bagaimana memasarkan diri. Nah, Ayu kan selalu bilang, how to selling yourself. Nah, bagaimana menjual diri. Kalau orang nggak kenal dengan saya, mungkin Bu Chandra kok everyday jual diri. Nah, padahal itu sangat identik dengan personal branding. Tapi kalau udah ikut kelas marketing, dia udah tahu how to selling yourself. Jadi personal branding adalah bagaimana mempromosikan diri kita kepada orang lain sehingga meningkatkan citra diri. Itu personal branding. Jadi Ayu udah tahu kenapa banyak orang hebat tapi belum tentu dikenal. Banyak orang hebat tapi belum tentu karirnya bagus karena belum mampu mempromosikan dirinya secara baik. Nah, itu. Oke. Ya, Luar biasa. itu ya. Jadi saya dapat poinnya adalah kepercayaan gitu kan. Betul. Trust. Nah, trust Betul. itu mungkin kita bangun tidak secara instan gitu kan, Bu ya. Betul. Harus ada proses. Kemudian ketika seumpamanya kita bekerja di suatu perusahaan, kita dikasih pekerjaan, itu kita selesaikan dengan baik sehingga timbullah trust atau kepercayaan itu, betul ya? Betul sekali. Nah, itu akan meningkatkan berimpact pada personal branding kita. Branding, betul. Waduh, keren sekali ini. Nah, kemudian balik lagi, mungkin bisa dijelaskan lagi itu tentang apa sih personal branding? Tadi kan udah dijelasin pentingnya. Sebenarnya itu udah pertanyaan nomor 2 sih kita, Ibu. Ya. Emang. Jadi oke. Jadi tak garis bawahi, pengertian personal branding sudah jelas mempromosikan diri. Sekarang kenapa itu penting? Kenapa itu penting? Nah, sekarang anak-anakku semua mungkin yang nonton audiens di sini, kenapa itu penting? Karena manfaat daripada personal branding yang bagus yaitu tujuannya yaitu orang lain mengenal diri kita secara personal dan profesional. Nah, ya secara personal dan profesional. Secara personal, Ayu kenal saya bahwa saya seorang ibu, seorang wanita, mungkin yang semangat, seorang dosen, itu personal. Namun secara profesional, ternyata Mami Chandra punya kompeten di bidang ini, di bidang itu. Karena personal branding saat kita ketemu langsung kena waktu kemarin. Sehingga Ayu ngundang Mami lagi. Itu. Nah, jadi manfaatnya yaitu pertama, satu, orang lebih mengenal kita secara personal dan profesional. Kalau Anda terus-terusan buat status galau, melo, netizen mengeluh, nanti saya sebut Anda master of galau. Nah, itu personal brandingnya nanti. Jadi kalau di WA mengeluh, di IG mengeluh, di FB mengeluh, nanti sebutannya yaitu brandingnya adalah master of galau, gitu loh. Aduh. Ya, ngerti kan Yuk? Tapi kalau personal branding kamu yaitu bersemangat, memotivasi, nanti kamu kita sebut seorang motivator, gitu loh maksudnya. Jadi manfaatnya adalah orang lain mengenal diri kita secara personal dan profesional. Dan manfaat kedua personal branding yaitu menimbulkan kepercayaan diri kita terhadap apa yang kita sudah lakukan. Itu yang paling penting. Jadi menimbulkan kepercayaan diri kita kepada orang lain. Jadi penting sekali kan personal brandingnya. Oke. Nah, seperti yang Ibu tadi bilang, Mami tadi bilang, jadi kan secara tidak langsung
ini kan Mm-mm. di zaman digital gitu ya. Ya, Apa betul. kadang kadang orang-orang merasakan sesuatu kemudian mereka menulis di status WA, Status kemudian di PA. story IG. Secara Betul. tidak langsung mereka itu sudah membranding diri diri mereka sendiri gitu. Sendiri. Betul. Dan itu mewakili karakter mereka ini kan, Ya, betul. karakter mereka. Nah, jadi Ya. mungkin itu bisa kita tarik bahwa hati-hati gitu. Dengan adanya sosial media, kemudian kita berkarir, hati-hati membuat sebuah status, apapun itu yang terkait dengan kegalauan, mungkin Ya. sekali dua kali Boleh. ini ya apa namanya boleh Ya. aja kali ya, karena itu kan mungkin kalau saya sih kita sometimes mengeluh gitu, itu bagian Halo, dari wajar, untuk wajar. bagian Manusiawi. dari betul-betul manusiawi dan bagian Iya. dari apa ya solve ini ya apa namanya me, istilahnya meringankan beban. Aduh Beban yang capek gitu kita. kan. Ya, Iya. wajar. Tapi Apalagi jangan jomblo. Apalagi jomblo boleh kok. Tapi jangan terus-terusan gitu. iya jangan keterusan. Jatuhnya nanti Ya, aduh ini kok orang-orang jadi bosan gitu kan. pesan. Betul. Orang-orang jadi bosan kemudian risih jatuhnya, iya apa sih ini orang kok galau aja gitu kan. Dan Dan kebanyakan pun sekarang anggap ya para pencari pekerja, mereka tuh menilai kita dari sosial media. sosial media. Betul. Betul. Karena Betul saya sekali. pernah ditanyain, saya di interview sedikit cepat gitu ya. Terus saya ditanya sosial medianya apa gitu, punya Instagram nggak, punya Facebook nggak gitu. Ya. Oh berarti ini kita harus hati-hati nih bikin ini, karena itu Ya. secara tidak langsung akan membranding Ya, diri kita diri sendiri. kita. Betul. Jadi apa namanya bukan seseorang yang mempersepsikan diri kita sendiri yang ini ya apa namanya yang secara tidak langsung memberikan Betul. citra diri kita. Diri kita. Ya. Betul. Dan satu lagi yuk ya, untuk di situ kamu bisa lihat nggak perilaku orang. Kalau kita buat IG story, orang akan lebih melihat banyak dibanding kita upload foto di wall kita, benar nggak? Iya betul Benar betul nggak? betul. Ya, itu artinya orang cepet banget ngepoin hidup kita kalau yang memang secara langsung, ya kan? Nah, jadi harusnya orang-orang yang sekarang personal branding bisa menggunakan untuk media itu dengan hal yang positif untuk memberikan personal branding yang bagus. Harusnya begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan personal branding gagal? Kan begitu pertanyaannya kan? Apa sih yang menyebabkan sudah punya medsos, sudah aktif di IG, di WA, di FB, tapi kok personal brandingnya juga nggak kena? Apa yang menyebabkan? Yang satu yang menyebabkan yaitu tidak konsisten. Contoh, ya, Anda mau dikenal apa? Kalau Anda mau dikenal seorang chef, berarti Anda harus memasang di IG itu tutorial masak, resep masakan, tips-tips masak, sehingga orang berpikir, oh dia memang seorang chef. Coba nanti Ayu lihat IG-nya Mami kan, pasti kegiatannya adalah ya kan study visit, kalau enggak foto, kalau saya selalu bilang pasti cirinya foto pribadi, terus baru dengan foto yang lain-lain, karena di situ menceritakan saya sedang study visit, saya sedang berbagi ilmu. Nggak saya makan foto, lancong foto, nggak ada kan, benar nggak? Kalau nggak quotes, nanti lihat, kalau nggak quotes sendiri pasti saya pakai aktivitas saya, karena harus kita punya mindset apa yang harus dikenal orang terhadap diri kita. Itu sebenarnya kendala yang pertama, mereka asal memasukkan cerita-cerita ataupun foto yang memang tidak menceritakan dirinya. Itu kendala yang pertama. Terus yang kedua, personal branding yang gagal adalah yang seperti tadi, mereka terlalu banyak mencirikan nilai-nilai negatif. Ya kan, nilai-nilai negatif yang diceritakan di situ, sehingga kalau yuk lebih senang orang cerita ngeluh atau cerita suka atau bahagia? Menurut Ayu gimana? Kalau ketemu orang ngeluh apa orang yang membawa cerita bahagia? Yang mana Ayu lebih suka? Bahagia dong Bu, jadi kan kita termotivasi juga. Nah, ternyata kalau kita sudah senang berita bahagia tapi masih banyak juga cerita yang ngeluh-ngeluh itu, nah itu ternyata gagal juga personal brandingnya, karena mereka nggak sadar gitu loh. Yang ketiga, apa yang menyebabkan personal branding gagal? Tidak konsisten. Nah ini, misalnya contoh,
Misalnya itu di medsos. Di medsos sudah bagus, tampilannya, filternya bagaikan tingkat dewa deh. Ternyata baru di offline, ya ampun berbeda dengan di medsos. Nah, ini yang menjadinya tidak menguatkan personal branding. Kalau Mami antara medsos, kenyataan, selalu tampil, good looking, jaga grooming itu tetap. Nah, itu konsisten namanya. Nah, itu yang menyebabkan orang-orang gagal di personal branding. Begitu sayang. Ya, itu 3 itu. Coba deh. Jadi 3 itu pertama dia tidak mencirikan apa yang mau di-upload itu amburadul, tidak punya cerita. Ya kan? Kalau saya berpikir saya mau dikenal seorang dosen atau saya dikenal seorang inspirasi, berarti medsos saya harus saya penuhi dengan seperti itu, walaupun sometimes saya juga ada lancong-lancong, ada ini, tapi kan ada quotes-nya yang menunjukkan apa gitu loh. Ya, terus yang kedua, banyakkan hal negatif yang dipasang. Yang ketiga, tidak konsisten pada hal-hal yang positif. Nah, itu yang menyebabkan personal branding juga tidak sesuai dengan tujuan. Begitu saya. Oke, jadi konsisten itu merupakan poinnya ya. Kalaupun kita mengatakan bahwa diri kita ini seorang chef. Oke, yang pertama kita memposting di sosial media kita bagaimana tutorial memasak, kemudian hilang lagi nih. Padahal udah secara tidak langsung pada saat mungkin pertama kali dia memposting itu sudah tercipta fans gitu kan, pengikut gitu. Nah, ketika udah mulai landai, hilang, kemudian abis itu lagi muncul, kan udah mulai, aduh kan jadi nggak kuat, jadi personal branding, gagal akhirnya. Gitu. Nah, betul. Kemudian ciri khas. Nah, ciri khas ini juga sekarang kan kita di ini ya, di era digital ini yang dimana perkembangannya sangat luar biasa. Kemudian juga kalau berbicara tentang karir, kita juga sangat persaingannya ketat gitu kan. Kemudian berbicara dengan bisnis juga kompetitornya banyak sekali. Nah, bagaimana kita menentukan ciri khas kita gitu kan? Iya, Mam ya. Jadi biar kompetitor, kemudian biar para pencari kerja nih mampu membedakan kita seperti apa. Oke. Ya, itu keren sekali. Betul. Satu hal ya, Yuk ya. Yuk tahu nggak teori tentang manusia itu? Manusia itu kan makhluk individu, makhluk sosial. Betul. Yuk tertarik terhadap sesuatu. Contoh, apakah Ayu ingat semua merek sabun? Enggak kan? Enggak. Apakah Yuk ingat semua dosen yang Yuk ngajar? Belum tentu kan? Belum tentu. Ya. Apakah ingat semua artis? Enggak juga kan? Enggak juga. Ya. Ternyata yang kita ingat apa? Dari dosen yang ada yang kita ingat satu karena apa? Different. Produk yang kita ingat satu ya karena unik. Terus artis yang ini karena dia memang kompeten atau memang memiliki kualitas. Jadi manusia itu mengingat sesuatu yang unik, kualitas, terus benar-benar dia membranding dirinya dengan bagus. Nah, jadi kalau kita bekerja, kita kan bekerja bukan sendiri, tapi ada tim. Jadi kita persaingan kan pasti ada. Mau kita bekerja di perusahaan, mau bekerja kita dalam bisnis, pasti ada persaingan. Jadi, kalau kita pingin the winner atau menjadi pemenang, kita harus mampu different with the others. Nah, itu personal branding. Seperti Mami, dosen yang doktor banyak. Dan yang tidak dokter juga banyak. Nah, sekarang bagaimana Mami untuk dikenal kepada mahasiswa-mahasiswa lain? Ya kan? Karena mahasiswa nanti bisa menyebut bapak matematika, bapak statistik, ibu metodologi. Gila kan? Namanya Mami dirubah menjadi itu gitu loh. Tapi saat Mami mengerti teori tentang personal branding, nggak ada yang salah. Kamu kuliah di mana? Di Universitas Triatma Mulia. Dosennya siapa? Mami Chandra. Nggak pernah salah. Kenapa? Karena Mami udah menerapkan teori membranding diri. Tampilan selalu eye-catching, terus mengajarnya seperti apa, sehingga terus-terusan dia hipnotis, membranding dia gitu loh. Sehingga orang akan mengingat terus, karena itu prinsip manusia. Manusia mengingat sesuatu hal yang berbeda, yang menarik, dan yang memang benar-benar memiliki kualitas. Itu yang harus diingat. Gitu ya.
Oke. Nah, menarik lagi nih, ada Ya, cetusan kualitas gitu ya. tas. Ya Jadi betul. jadi ini apa namanya, Mm-mm. semua dari pernyataan Mami Chandra Mm-mm. ini sebenarnya perlu dikupas gitu. Ya betul Kualitas. betul. Nah, jadi Heeh. personal branding sebenarnya itu suatu istilah yang umum ya kita bilang, Ya, di dalamnya itu masih banyak sesuatu yang harus kita gali. dari Mulai dari betul. ciri khas yang tadi kita bahas, kemudian apa namanya, konsisten harus kita lakukan, Konsisten. kemudian kualitas diri nih, Tas. datang lagi nih Ya, kualitas diri. betul. Ini jadi kan ini memang runtutan dari rangkaian dari membangun personal Personal branding branding. gitu. Keren banget. Nah, untuk Mm-mm. membangun kualitas yang tadi Ibu jelaskan, itu bagaimana Mm-mm. sih caranya gitu? Ya, Biar oke. betul. Jadi makanya saya bilang, yuk sebenarnya dengan saya nggak perlu skrip yuk, karena akan muncul pertanyaan-pertanyaan dari pernyataan saya. Sebenarnya kayak gitu sebenarnya saya bilang. Tapi nggak apa-apa karena skripnya juga keren. Jadi gini, personal branding satu perlu yang namanya konsisten, keunikan, dan juga kualitas. Karena apa? Karena kita ingat kembali, personal branding kan mempromosikan diri. Kalau kamu promosi diri tapi nggak punya kualitas, nggak unik, orang juga nggak akan ingat. Bener nggak? Nah, Betul. yang dimaksud kualitas di sini adalah skill kita, knowledge kita, pribadi kita. Tiga hal itu, attitude kita. Jadi, kualitas dari knowledge kita, kualitas dari skill kita, dan kualitas dari attitude kita. Tiga aja. Nggak usah yang lain dulu deh. Jadi, yang namanya triple itu ya. Jadi, knowledge kita, ya kan, IQ, EQ, dan EQ, attitude kita juga. Jadi benar-benar, namun sekarang ini personal branding itu lebih banyak ke sikap yuk, sikap ya. Jadi makanya saya bilang nanti topik selanjutnya bagaimana sih pentingnya good personality. Jadi orang membranding, jadi gini, kenapa sikap menjadi poinnya 60 dibanding knowledge sama skill. Yuk S1, yuk baru S1 kan yuk. Yuk baru S1 baru toh? S1. Ya, Iya. ya nanti lanjut lagi ke Mami. Ya lanjut lagi ke Mami ke S2 dong gitu ya. Jadi udah punya ya kan. Jadi yuk sekarang S1 banyak. Terus habis itu S2 banyak. Terus apa bedanya saya dengan yang lain? Berarti knowledge ini bisa dikejar dong. Ntar lagi kalau udah S2 pasti bisa kayak Mami doktor, S3. Berarti knowledge ini nggak ada batas. Yang penting ada kemauan dan kemampuan. Begitu juga skill. Mau bisa pinter bahasa Prancis, mau bahasa Inggris, apapun bisa. Namun yang membedakan manusia di attitude itu sendiri. Jadi personal branding saat ini, attitude itu menjadi titik poin juga. Kenapa attitude? Karena dia yang di dalam personal branding perlu yang namanya be positif. Ya kan, menjadi pribadi yang positif. Karena personal branding akan jatuh kalau dia attitude-nya negatif. Di garis bawah ketemu lagi jadi quotes-nya. Jadi harus menjadi good personality di dalam personal branding. Ya kan, contoh yang personal branding kuat itu adalah Jack Ma. Kan gitu istilahnya. Orang-orang yang menginspirasi. Sekarang yang personal branding yaitu Bob Sadino, Ciputra. Itu bukan company branding loh ya. Ciputra itu kan karena idenya, karena bagaimana dia merubah rongsokan menjadi properti, rongsokan menjadi emas. Dia kan pendiri seluruh, bahkan dia disebut bapak entrepreneur. Itu personal brandingnya, bahwa orang-orang yang positif baru personal brandingnya bagus. Jadi personal branding juga kuncinya di attitude itu sendiri, good personality. Bagaimana kita personal branding kalau dia menjadi orang yang berpikiran negatif, yang tadi galau, ngeluh, menjadi netizen gitu, seperti itu. Nah, sehingga personal brandingnya nanti yang negatif nanti. Jadi 3 hal di dalam kualitas diri yang meningkatkan personal branding. Knowledge Anda harus ditingkatkan, skillnya ditingkatkan, dan yang terpenting yaitu attitude. Selalu ingin berubah, selalu ingin adaptif, selalu ingin menjadi a good people gitu loh. Jadi baru personal brandingnya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Nah itu sekali kuncinya. Tapi memang susah, tapi harus dilakukan. Mami juga nggak semua baik. Mami itu bukan orang baik, tapi selalu ingin berbuat baik. Karena saya masih emosian, saya masih tidak sabaran, saya masih suka juga keras, saya juga masih ego saat sesuatu yang tidak mati. Tapi selalu kita sadari bahwa
namanya sikap itu kan tetap kita sadar, kita perbaiki. Makanya attitude menjadi poin utama dalam personal branding. Gitu, saya. Ya. Attitude. Jadi Ya. sikap kita ya. Karena kalau Sikap. seumpamanya itu berbicara tentang skill, kemudian knowledge itu bisa dipupuk ya. Itu bisa kita Betul. kejar. Seperti yang Betul. tadi Mami bilang. Jadi skill itu sangat menentukan branding kita ya. Branding kita. Jadi seseorang bisa melihat kalau seumpamanya karakter kita bagus, perilaku kita baik di perusahaan, di lingkungan juga, oh ini orangnya baik nih. Bisa kita didik gitu loh. Untuk knowledge, kemudian skill urusan belakangan. Karena itu kan bisa dipelajari, betul. Kalau skill tuh udah dibawa gimana ya, udah dibawa di diri sendiri gitu ya. Ya, kalau skill kan kalau skill dan knowledge itu kan hard skill dia. Jadi itu bisa dipelajari. Tapi yang namanya attitude itu kan soft skill. Bagaimana kita mempelajari keramah tamahan, kebaikan itu kan susah kalau nggak dari diri sendiri. Ya kan? Kalau saya ajarin matematika, pasti kamu bisa matematika. Itu knowledge, itu hard skill. Tapi yang namanya soft skill itu harus dari dalam. Kebaikan, keramahan, helpful, itu dari dalam. Makanya disebut inner beauty. Yang nggak bisa kita pegang, hanya kita bisa rasakan. Gitu. Oke, luar biasa. Ya. Oke, ini dari tadi nih kita berbincang tapi lupa menyapa nih teman-teman kita yang sudah ini ya. Sepertinya Pak Abdi request Pak Abdi ini gimana? Apa request? Pak Abdi untuk join nih. Apa kita ayo Pak Abdi ini ya? Join aja Pak Abdi. Gak apa-apa, join aja. Ya ini yang lebih hidup jadinya. Jadi kita harus adaptif yuk ya. Skenario kita bertemu berdua. Ternyata ada Pak Abdi datang. Iya, kita harus bisa adaptif asal tidak mengganggu dari sana. Ya kan? Oke, Pak Abdi. Aduh, jadi kita reunian di IG deh. Ya ampun, padahal harusnya di restoran ya kita reunian ya Pak Abdi. Iya. Oke, ini tunggu Pak Abdinya. Oke. Waduh. Halo Pak Abdi. Ya. Bisa join. Wow, tidak menyangka kita bisa ketemu di sini Pak Abdi. Aduh. Sudah menyimak. Ini adalah hal yang sangat perlu untuk diketahui. Karena selama ini antara cara branding itu dengan bagaimana kita bisa memberikan impact terhadap karir dan usaha itu disambung lagi dan dilakukan upaya-upaya untuk kemudian lebih memperluas jangkauan teman-teman karena ini sangat mistik luar biasa. Ya, terima kasih Pak Abdi. Nanti kita ketemunya di offline ya, biar bisa bisa bercerita. Ya. Oke. Atau nanti di live dengan tema yang kita cocok nanti ya, apalagi ketemu Pak Tanju. Oke. Nanti kita live-nya berempat, tambah Pak saya Tanju lagi. Pak Tanju. Live-nya berempat Pak. Lagi konten di nanti kira dari sisi mana. Ya, oke. Siap Pak Abdi, siap. Thank you Pak, thank you. Membuat lebih semangat terima kita. Kasih. Ya. Oke. Thank you Pak Abdi. Ya, Pak Abdi, thank you. Gitu. Oke. Jadi Pak Abdi ini merupakan salah satu mentor saya ya untuk di. Ya. Jadi beliau ini adalah orang yang pertama melihat sesuatu di dalam diri saya. Dalam diri. Jujur aja dulu Bu Mami. Jadi kan waktu saya tamat SMA, saya langsung ini kan saya waktu SMA itu ngambil jurusan ini apa namanya jasa boga. Tapi saya nggak bisa masak sampai sekarang. Nggak bisa masak. Ingat banget saya waktu itu. Iya, dan kemudian saya ini apa namanya nge-apply ke belum kuliah waktu itu. Oh, belum kuliah waktu itu ya. Ngelamar kerja ke Aeropark ini kan, ke Aeropark ya.
saya ngelamar pekerjaan, kemudian saya memang kan basicnya waitress gitu kan, service. Ya, betul. Nah, saya ngelamar ya sesuai dengan basic saya aja, nggak mau neko-neko lagi. Dan Good. pikiran saya itu saya nggak bisa, apa sih yang bisa dilakukan seorang tamatan SMK itu. Betul. Nah, kemudian saya join di sana, kita di hire, kita dikasih beberapa pembekalan sebelum kita buka. Ya. Dan kemudian kita dibagi tim gitu kan, kita dibagi tim, kemudian saya dapat di bagian eventnya. Mulai dari sana nih saya dilihat potensi saya. Ada Saya potensi. masa sih saya bisa ngelakuin hal tersebut. Dan ya saya lakukan itu dengan konsisten. Memang perlu proses yang luar biasa. Jujur saja sih dulu, setiap saya pulang kerja, setelah saya di hire di promosi ini di bagian marketing, hampir setiap pulang dari kerja saya, aduh sedih banget, pengen nangis, gak kuat gitu. Nggak kuat saya ditaruh di bagian marketing, cuman Pak Abdi ini tetap dia getol nih untuk tetap semangat, kamu pasti bisa. Dan akhirnya sampai di sini dan saya bisa bertemu sama ibu, saya bertemu sama Pak Panji dan bertemu dengan Share Generation luar biasa. Saya bersyukur sekali. Jadi lingkungan yang membuat kamu jadinya bisa mempush diri untuk bisa lebih lagi. Oke. Betul. Oke, yuk. Selanjutnya gimana nih? Oke, tadi udah, sehingga biar tipsnya tadi belum, nanti biar udah kejam, nanti mudah-mudahan nanti ada. Nah, sekarang tadi bilang kan bahwa ini adalah kenapa penting personal branding untuk karir kita, jelas. Karena manfaat personal branding yaitu menumbuhkan rasa kepercayaan, kan itu paling penting. Di dalam dunia kerja kan kita butuh kepercayaan selain kita merekrut karena kehebatan yang tadi Ayu bilang, apakah dari knowledge atau skill, itu kan dari kita punya ijazah. Ternyata ijazah nggak cukup, ternyata dari kepercayaan dengan kita membranding. Nah, bagaimana nih tips kita untuk meningkatkan personal branding yang belum maksimal gitu ya, Yu ya? Gitu ya, Yu ya? Ya, betul, benar yuk. Oke. Saya kasih tipsnya yang mudah aja bisa dipahami ya. Yang tadi kenapa banyak gagal orang personal branding. Sekarang bagaimana tipsnya personal branding untuk meningkatkan karir. Satu, tampil selalu percaya diri dan menjadi good personality. Itu yang pertama. Jadi harus membuat citra diri positif dan memang percaya pada diri sendiri. Kalau masih minder-minderan, kalau masih nggak percaya pada kemampuan, nah itu harus latih dulu. Jadi tips yang pertama, bahwa tampil percaya diri dan selalu memberikan citra positif. Citra positif itu banyak loh ya, dari segi attitude, dari segi sikap, dari segi body language gitu ya. Jadi ketemu orang, keep smile, not keep sebeng, itu penting sekali, ya kan? Ketemu orang, kalau mengucapkan selamat pada orang prestasi, benar tulus, ikhlas. Terus selalu menginspirasi, walaupun tidak harus seperti Mary Riana, enggak, menginspirasi, ayo kamu bisa, seperti itu. Selalu afirmasi yang positif pada diri dan cintai diri sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, harus selalu mengembangkan, membagikan profil kita. Nah ini yang kadang-kadang orang nggak salah tanggap. Di FB membuat profil diri, tanggal lahir salah, pekerjaan salah, status salah, bahkan foto juga foto minjem. Jangan di medsos itu pakai foto minjem. Nah ini yang salah banget. Ya kan, walaupun wajah kita nggak seperti saya, nggak secantik Luna Maya, nggak seseksi Sophia Latjuba, saya bangga pada wajah saya, saya pakai profil wajah saya. Jadi bagikan profil secara yang benar, ya kan, namamu siapa, pekerjaan di mana, wajahnya siapa. Terus jangan penipuan gitu loh, pakai profil orang lain. Nah ini yang banyak orang yang nggak tahu. Mulai sekarang ganti ya, yang profil-profil, apalagi yang anak-anak milenial yang punya pacar, namanya Wira tapi fotonya cewek, saya panggil cewek, ternyata yang punya pacarnya, karena pacaran setia katanya. Jadi jangan tertipu. Baygon aja gambarnya nyamuk,
ternyata bukan pacarnya tapi musuhnya. Hati-hati ya. Jadi nggak harus menampilkan profil pacar kita atau pasangan, karena itu adalah kan WA privasi kita biar memudahkan orang. Nah, itu bagikan profil kita. Kayak tadi saat introduction saya sering mengungkapkan siapa saya, who am I, itu penting. Bahkan banyak dosen yang melewatkan perkenalan. Bener nggak yuk? Baru datang ngajar, nama saya set selesai. Ya, mungkin merasa nggak punya bisnis, tapi kan nggak harus begitu. Kita ceritakan pengalaman kita sehingga orang mengenalnya lebih bagus. Nah, itu bagikan profil diri kita secara benar baik di medsos maupun di offline. Yang ketiga, maksimalkan media sosial. Dari sekarang buat media sosial secara sistematis. Yang di IG, yang di FB, nama yang masih salah buat nama yang benar. Jangan Made Imut, ya Made cantik. Saya juga nggak ngerti siapa Made Imut. Nanti IG beda, FB beda, Twitter beda. Ini siapa gitu? Konsisten memakai nama gitu. Itu penting. Itu maksimalkan penggunaan FB, media sosial. Makanya sekarang mudah sekali kita branding diri karena sudah didukung oleh media sosial. Maksimalkan. Buat cerita, kalau mengupload apapun, buat dulu rangkaian. Saya mau upload apa hari ini? Quotes-nya apa? Apa sih yang harus pilih foto? Jangan foto kabur, dipasang. Saya sampai heran ya. Pilihlah foto-foto beberapa. Kalau di FB kan di wall itu ada 5 foto yang terpapang. Itu yang bagus-bagus. Nanti foto ke-6, foto ke-7 kan nggak terlihat. Cek dulu. Terkadang itu nggak ngerti kenapa masih pakai pasang foto yang nggak bener gitu. Padahal sekarang sudah ada filter, tapi jangan filternya tingkat dewa. Saya nggak pernah pakai filter, tapi apa yang kita harus upload sekarang. Jadi saya sudah mengerti kalau saya upload foto saya, itu yang like banyak. Tapi kalau saya upload kegiatan saya beramai-ramai, pasti yang like-nya berkurang dibanding foto pribadi saya. Gila nggak? Nah, saya tahu banget. Ternyata begitu keinginan orang itu. Nah, terus yang kelima yang harus diperhatikan adalah konsisten di dalam meningkatkan kualitas diri. Itu yang paling penting, konsisten. Ya, jadi harus konsisten kita. Jadi kayak di medsos diupdate seminggu sekali, itu konsisten. Ya, secara offline konsisten, bukan di FB aja kelihatan keren, bagus, tapi di offline-nya enggak. Jadi konsisten mau di dunia maya, mau di dunia nyata, kita konsisten. Jadi konsisten untuk berbenah diri kita secara baik gitu. Itu penting sekali. Dan yang terpenting dalam personal branding harus selalu mengikuti proses. Jangan minta instan. Karena personal branding ini bukan sesuatu yang sekarang dilakukan, sekarang dapat, enggak. Tapi dia berproses dan percaya. Satu, percaya dengan personal branding yang baik, mampu meningkatkan kepercayaan, otomatis mampu meningkatkan karir. Itu harus percaya dulu. Itu tipsnya. Oke. Mungkin ada ya. Udah cukup, udah. Sudah jelas ya Yuk ya? Jelas ya Yuk? Bisa diikuti rasanya ya? Bisa. Jadi ada percaya diri, kemudian kita harus ya, memberikan kita diri yang positif gitu loh. Positif. Jangan negatif, jangan galau-galau. Ya, betul. Kan, gitu. Pokoknya kalau yang galau, master of galau nanti. Ya, oke. Itu terjadi masalah, pasti akan terlewatkan, betul. Ya, betul. Keep enjoy gitu. Ya. Kemudian baik itu di profil di sosial media, kemudian profil kita di lingkungan masyarakat, di tempat kerja sekali. Ini tadi masalah foto gitu sering saya temukan juga. Temukan ya. Pekerjaan ada yang nulis PT, jadi PT Cinta Abadi apa? Makanya mungkin sekarang sadar mereka ya, untuk dari saya ngomong ini mungkin mereka sadar besok saya mau ngupload IG kayak apa ya, besok saya mau FB kayak apa ya, mungkin dia berbenah, mudah-mudahan ya Yuk ya. Ternyata hal yang sepele ya Yuk ya, hal yang sepele membuat kita nggak branding. Dari namanya yang nggak konsisten, dari fotonya yang dipakai foto kucing. Bayangin masa foto kucing yang lebih menarik daripada profil dirinya. Nah ini yang kadang-kadang itu. Oke. Gitu.
Kemudian konsisten. Nah, balik lagi ke konsisten. Ini yang poin yang paling penting ya, konsisten ya. dalam bentuk kita sendiri. Kemudian proses. Jadi personal branding seperti yang kita bahas sebelumnya, personal branding itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dibangun secara instan gitu. Harus melalui proses. Dan orang-orang pun pasti menilai kita dengan kekonsistenan kita dalam proses kita mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu. Begitu kan, Mami ya? Ya, betul. Ya, betul sekali. Kemudian di sosial media, aduh, ini sih memang harus hati-hati ya kalau seumpama kita mau kita mau membranding, jangankan jauh-jauh deh membranding diri. Untuk mencari pekerjaan pun, betul. HRD gitu ya, melihat media kita gitu, foto yang betul. kemudian story apa yang kita bikin, bagaimana kualitas caption itu kan biasanya caption apa sih yang caption saya benar, kualitas captionnya. Makanya saya selalu berpikir itu juga harus dipikirkan, semua harus dipikirkan, makanya harus benar-benar bermedia sosial dengan baik, itu penting. Menggunakan media sosial apalagi di era digital ini harus hati-hati ya. Media sosial memang harus dimanfaatkan sebetul-betulnya gitu. Jangan sampai jempolmu harimaumu. Dulu kan mulutmu harimaumu. Sekarang jangan sampai jempolmu harimaumu. Karena kekuatan sosial media itu mengalahkan kekuatan cahaya ya, Bu ya. Betul. Benar. Sesuatu, langsung berapa ribu yang melihat. Belum lagi yang dibagikan, belum lagi orang yang like, komen, itu pasti akan terus bergulir seperti itu. Betul. Pembahasan kita hari ini meskipun ini ya masih dalam rangkumnya gitu ya. Meskipun hanya dari pernyataan yang Mami Chandra tadi bilang, tapi masih berkaitan dengan personal branding. Yang nantinya akan berpengaruh ke karir kita sesuai dengan tema kita kali ini. Oke. Kita lihat lagi nih teman-teman yang sudah menonton. Banyak sekali nih Mami. Ada Julian JFRSN. Aduh. Kak Julian, thank you. Ini ada Anika Murjani. Ini Anika Murjani. Kenal, itu mahasiswanya kembarannya Mama Budi. Kalau Bu Budi dipanggil Mama, kalau Mami dipanggil Mami. Jadi itu anak-anaknya kembarannya Mami. Hai Mami di sini nih. Hai SSDJ. Mami di sini. Halo, thank you Kak Andi. Mungkin nanti kita live bareng sama Bu Budi. Ya boleh sama Mama Budi, nanti kita berbicara tentang entrepreneur bisa atau good personality, boleh. Dia kompeten di bidang good personality juga. Boleh deh. Nanti seru banget kalau kamu tampilin kami berdua. Nanti bisa ceritanya udah mengalir banget nanti. Dia kan juga aktif di TikTok. Oh iya, benar. Medsos itu juga sekarang TikTok ya. Tolong gunakan TikTok dengan bagus karena itu lebih cepat penyebarannya. Kebetulan Mami nggak pakai TikTok karena nggak bisa buat konten. Tapi kalau Mama Budi itu udah keren dia. Bahkan kita sudah buat TikTok bareng. Kalau ketemu, karena saya kan sulit waktunya untuk itu. Jadi gunakan TikTok secara benar, ngedukasi itu bisa banget. Kemarin ini Budi di TikTok, saya juga. Oh sudah ya. Sama Chandra gitu. Gitu. Oke. Saya nggak aliran TikTok, aliran TokTok. Ya pokoknya itu berbeda. Harus digunakan dengan itu ya Mami ya. Ya. Siapa lagi sayang? Sapa dulu. Kasihan yang nggak disapa nanti. Ini ada Lestari Adi. Mami kenal nggak? Lestari gak? Lestari Adi gitu namanya. Halo Kak Lestari. Oke. Ya. Ini ada Kak Yuni juga. Kak Yuni _ Kak Yuni. Oh Ibnu udah gabung.
Ibnu udah dari jam 7 mantengin tuh Ibnu. Ibnu mahasiswa cowok satu-satunya di kelas marketing deh rasanya. Ibnu ya lupa Mami deh. Udah dari jam 7 tuh mantengin si Ibnu tuh. Makasih Ibnu udah join. Jadi memang kita nggak salah nyari narasumber malam ini luar biasa. Viewers Makanya kalau aku TikTok bisa ini ya, bisa tembus juga ya. FYP apa namanya? Aduh nggak ngerti. Oke. Silakan. Dan Siapa lagi? Ini ada Bang Henok nih, Kibo. Dia komen nih, profil Apa? foto itu pacarnya, bisa jadi musuh gonda nyamuk. Nah, itu tadi udah. Oh iya. Kak Kurniawan juga, Kurniawa. Halo Kak. Nih, Kak Ibnu nih. Iya. Iya, tadi aku lihat sih Kak Ibnu. Thank you ya Kak Ibnu udah follow kita juga. Saya juga udah follow back Kak Ibnu tadi. Nah, ini lagi ada mantap jiwa gitu katanya. Mantap jiwa sharingnya Cucok jadi materi tambahan di sekolahan. Nah, betul. Karena ini nggak pernah dapat di kampus. Ini nggak pernah dapat di kampus. Materi-materi trainer nggak pernah dapat di kampus. Ya kan? Karena nggak ada SK. Untuk apa namanya saat kita mengedukasi di bidang seminar ataupun juga di trainer pelatihan. Oke, siapa lagi sayang? Ih, senang banget banyak yang lihat. Ini Kak Rizky juga, thank you atas sharingnya Ibu. Semoga aduh, banyak sekali ya. Yuri, mamaku pasanganku asik ya. Yuri, ini anak angkat saya, anak angkat saya yang ada di Ubud yang punya Jala-Jala Villa. Cantik banget orangnya. Nah, mama di sini. Karena mamanya nggak pernah live, karena nggak pernah saya ada IG story. Pasti dia bingung, mama bisa nggak sih? Pasti gitu dia bilang. Karena ini kalau anak angkat pasti manggil saya mama atau ibu, itu kalau anak angkat. Nggak pernah mami. Kalau mami itu hanya untuk di kampus dengan anak-anak yang ada di luar ya. Kalau yang di rumah ya ibu, mama. Oke. Siapa lagi? Ini ada Kak Agus Dharma, TikTok racun drakor meh. Ya dia ngajarin saya buka drakor. Apa? Ada Kak Renata Arisandi. Halo Kak Renata, ini teman aku SMA nih. Oh. Dan halo Re. Aduh, masih banyak. Ada Nurul Hakiki. Anakku itu mahasiswa S2 juga. Itu entrepreneur muda. Nurul Hakiki. Nurul, ada Om Steve lo juga nonton tuh. Itu entrepreneur muda, ya, mahasiswa prestasi kita di diploma 4, sekarang dia melanjutkan di S2, terus dia sudah memberikan inspirasi karena dia seorang guru dan juga dia seorang entrepreneur. Jadi dia punya Barokah, Barokah kan lupa saya, cateringan. Oh keren banget, masakannya enak-enak banget. Kita udah jadi pelanggannya setia tuh. Untuk makan ayam bakarnya tuh. Ki, mami di sini Ki. Oke. Apa lagi? Thank you ya. Nah ini banyak banget nih. Aduh sayang nih nggak sebut. Nah ini adalah Gabriela. Semangat mami. Semangat juga buat Kak Gabriel. Mungkin mami kenal sama ini. Nah ini nih. Gabriel, ya Gabriel. Apa? Siapa? Ini ada pertanyaan nih. Mami mau tanya dong, gimana cara personal branding bisa berpengaruh kepada usaha yang kita jalankan sehingga kedepannya bisa menggait orang untuk produk usaha kita. Terima kasih. Nah, siapa itu nanya? Siapa nanya itu? Siapa nanya? Gabriela. Oh, Gabriel.
Ya, Gabriel, makasih ya sayang. Jadi untuk usaha personal branding ini kan mempromosikan diri secara personal maupun profesional. Kalau dia usaha namanya company branding. Kalau dia produk namanya produk branding. Jadi sama aja tipsnya. Kalau kamu usahamu biar branding namanya company branding. Jadi pertama sebarkan profil daripada usaha kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga kualitas daripada produknya. Tinggal ganti aja. Yang ketiga, gunakan media sosial untuk menyebarkan daripada informasi tentang usaha kita. Yang keempat, konsisten dalam inovasi produknya. Jadi, sudah sekarang cek lagi. Kenapa dia nggak branding? Sekarang cek lagi, sudahkah Anda melakukan inovasi dalam produk? Jangan sampai, kalau bisnis bakery-nya Mami kan, setiap galungan harus mengeluarkan jenis kue yang baru. Nah, kan gitu. Jadi harus inovasi terus. Yang kedua, maksimalkan media sosial. Ya, jangan sampai tidak ada waktu untuk mengupdate status terhadap produk-produk ataupun perusahaan kita. Yang ketiga, yang selanjutnya cari networking. Nah, ini bila perlu cari networking dari media sosial. Hai, saya ini, bisnis saya ini, kalau mau butuh apapun silakan. Itu buat. Jadi cari networking sebanyak-banyaknya, ikut seminar, ikut pertemuan, ikut kalau misalnya sanggar senam, gym, itu kan tempat-tempat pertemuan. Jadi di situ. Nah, ikut yang seperti komunitas. Kan kalau memang sudah dilakukan semuanya dengan bagus, percaya pasti. Artinya untuk saat ini kebetulan saya adalah pendamping kewirausahaan untuk entrepreneur muda dan juga pendamping kewirausahaan bagi usaha yang sudah ada di UMKM. Jadi udah jelas mereka kelemahannya tidak pernah update status, tidak pernah upload foto ataupun bisnisnya, bahkan tidak melakukan inovasi produk. Jadi bagaimana orang kenal produk kita. Jadi itu tipsnya ya sayangnya, Gabriel. Saya nggak tahu, Ayu noise nggak? Kok saya agak noise ya? Kalau di saya sih enggak, Mami. Ya, oke. Oke. Mungkin Kak Rara katanya, Kak Rara. Oh, Rara. Ini anakku yang menang KMFI kewirausahaan mahasiswa. Ini anakku, bimbinganku nih, Ra. Ini adalah yang punya Apaya Box yang menang untuk wirausaha muda. Anak saya yang pinter ini, bimbingan saya pinter, masih muda sudah berbisnis Apaya Box dan mendapat bantuan dari pemerintah. Padahal memulai bisnisnya dari startup. Keren. Ya, Ra, ada pertanyaan dia, Rara? Udah ditanggapi nih sama Kak Rara. Luar biasa. Apa? Terima kasih jawabannya gitu. Ya, jadi Rara ini cantik, pinter, terus awalnya dia pendiam, ternyata saat dia menang baru saya tahu potensinya. Dan bahkan dia pekerja keras. Jadi itu udah personal brandingnya dia. Pokoknya dia pekerja keras, terus dia selalu inovatif, halus lagi personalitinya, halus banget, menjawab dengan sopan, sehingga dia cepat membranding dirinya. Dan sekarang dia lolos untuk entrepreneur muda. Dan itu bimbingan saya. Keren banget, Rara. Aduh, keren. Ternyata masih banyak yang gabung, Ibu. Ada Ayu Wirata, kemudian ada Ayu udah punya 2 bisnis lagi, anak saya itu ketua band. Keren banget. Anak-anak saya ini keren-keren yang kita pegang dari anak band, dari semester 1 biasa aja, akhirnya ketemu potensi, sekarang udah belum tamat udah punya usaha. Rata-rata begitu sih mahasiswa Untrim. Karena bagaimanapun harus diinspirasi terus, digali terus potensinya sehingga keluar passionnya sendiri, sehingga tidak hanya bisa mencari kerja tapi bisa menciptakan kerja. Dahsyat kan personal branding itu sendiri. Oke. Itu berpengaruh ke kehidupan jadinya ya. Iya sayang. Bukan hanya ke karir ataupun kehidupan secara keseluruhan. Benar banget. Kita dikenal di masyarakat, betul ya? Ya, benar. Jadi kamu kemana-mana aja nyaman kalau memiliki good personality kan. Karena good personality bagian daripada personal branding. Jadi kedatangan kita ditunggu, bukan dijauhin gitu loh. Kedatangan kita itu kan ditunggu. Oh salah ya, ternyata kalau laptop dimatikan mati juga lampunya, ya ampun, gapteknya minta ampun.
lupa tapi cantik juga wajahnya begini. Iya dong, Mami Chandra gitu loh pasti. Oke, jadi seperti itu. Jadi personal branding kalau itu maksimal bagus, pasti karir ataupun bisnis kita pasti terjaga. Percaya dong. Ya kan, makanya modalnya harus percaya pada diri. Oh, keren sekali malam ini. Ternyata masih ada yang gabung nih. Ya, Ini siapa nih? kasih dulu, kasihan. Mami gitu. Aduh, ini. Ada lagi Dina Tri. Dina, Oh, dari yang lain itu saya nggak sebarin di grup loh. Itu kan Ayu juga mungkin dia lihat di IG ya, karena kan udah tak masukin ke. Jadi last minute tadi lah saya langsung isi IG. Mami kok lupa, Mami kan masukin ke WA, padahal harusnya masuk ke IG dari kemarin. Jadi mungkin karena masuk ke IG banyak yang lihat. Orang nggak masukin ke grup kok. Cuman mahasiswa semester 7 tadi, karena pas dia dapat materinya. Oke. Nah, ini nih Kak Ibnu ada nanya nih, Mi. Ibnu apa? Apa dia? Ibnu Nanya, misal ada orang yang pakai profil bukan dirinya karena dia merasa minder dari fisik maupun yang lain. Itu bagaimana baiknya, Mi, supaya dia merasa lebih percaya diri? Ya, jadi profil itu menunjukkan kita tahu, makanya kalau kita kan tidak menyimpan semua nomor kan. Jadi kadang-kadang Mami juga nggak nyimpen semua nomor mahasiswa. Ibnu disimpan, Ibnu jelas pasti Mami simpen karena dia korti. Jadi pada saat Ayu juga begitu kan, yuk kita nggak pernah menyimpan semua nomor kan. Tapi saat kita klik profilnya, oh ini cewek, oh ini cowok kan gitu ya, gitu kan. Jadi pada saat dia minder terhadap diri sampai nggak pasang profil, itu salah satu kendala daripada personal branding. Jangan dilakukan, pakai foto saja. Karena orang yang positif, orang yang mengenal dirimu, yang bisa memahami, itulah yang sebenarnya yang memang ingin menerimamu. Tapi kalau orang yang hanya menggunakanmu, ya kan, ya orang yang memanfaatkanmu, berarti dia tidak menerima kamu seutuhnya. Jadi nggak apa-apa, pasang foto aja, nggak masalah kok. Mau dia terima, kalau orang yang good personality, inilah saya apa adanya. Personal branding juga itu, tunjukkan diri kita yang sebenarnya, sehingga orang akan mengenal kita lebih kepada personal, sehingga tidak ada yang merasa tertipu istilahnya. Makanya banyak orang kecewa karena antara medsos dengan kenyataan kan berbeda. Itu pasti kan kecewa. Tapi kalau kita sudah memperlihatkan apa adanya, itulah salah satu langkah membranding diri kita. Kita membranding diri kita secara profil, ketulusan hati kita. Kamu mau nerima, ya enggak, terima kasih. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena dalam personal branding ya keikhlasan, ketulusan itu penting. Begitu Ibnu. Jadi jangan mengawali personal branding dengan penipuan. Jangan sekali. Awas. Itu memang senang sekarang tapi kecewa belakangan. Kemarin kan viral di TikTok tuh, ada yang menggunakan foto orang ganteng sehingga banyak yang tertipu dengan mentransfer uang. Wih, parah banget sekarang penipuan sekarang, dengan ganti profil ganteng, menggoda wanita-wanita sehingga disuruh transfer uang, cinta buta. Oh, banyak banget. Bener nggak yuk? Bener kan? Yang kayak gitu. Jadi makanya apapun dirimu, brandinglah. Karena semua makhluk diciptakan adalah orang yang hebat. Bagi saya seperti itu. Jadi semua makhluk diciptakan Tuhan adalah memiliki kelebihan yang memang mungkin Anda belum tahu apapun itu. Walaupun secara fisik mungkin kurang, tapi kelebihan di knowledge ataupun skill yang lain yang harus kita kembangkan. Jangan terpaku pada fisik aja, tapi tetap mengkolaborasikan knowledge, skill, attitude, dan juga grooming. Makanya kalau Mami kurang cantik ya Mami berias, kurang tinggi ya pakai high heel, ya kan? Kurang bibir merah ya pakai lipstick, ya yang buat diri kita menarik aja. Bahkan orang yang mencintaimu akan menerimamu apa adanya, orang yang membencimu ya pasti akan meninggalkanmu. Enough, seperti itu aja gitu ya. Gitu Ibnu. Mami, Ya. ini masih dia stay. Sepertinya masih nih. Semoga tadi tanggapan dari Mami bisa menjawab pertanyaan dari Kak Ibnu ya. Jadi kalaupun kita nggak minder dengan fisik kita, Minder. tapi Insecure apa? Insecure bahasa sekarang ya. Insecure. Lucu.
tadi sempat kan kita bahas tentang segitiga attitude, Ya, kemudian segitiga ada piramida. dan itu pun itu tidak perlu fisik yang harus cakep, harus ini, Ya, harus betul. apa intinya attitude dulu. Kalau seumpama kita bagus, itu pasti akan mencerminkan diri kita, Ya, meskipun betul. mungkin kita tidak mempunyai fisik yang seperti yang diharapkan. Diharapkan. Dan ingat, good looking akan dikalahkan dengan good reckoning. jadi kalau Anda merasa tidak good looking, ya good reckoning lah. Jadi udah gak good looking, good reckoning juga enggak, ya udah jomblonya ngenes. Kalau Anda sudah tahu fisiknya nggak terlalu ganteng-ganteng amat, cantik-cantik amat, jadi harus lebih bekerja keras, harus lebih sikap yang ditonjolkan. Kalau yang cowok, kalau udah good reckoning, mudah lah. Makanya saya bilang, kalau merasa tidak good looking, ya good reckoning lah. Kalau cewek, kalau nggak merasa nggak cantik, ya baik hati lah, kan seperti itu. Jadi harus seimbangkan ya, gitu aja. Balance ya. Pak Gani tadi, Mami lebih pas jadi artis daripada dosen, gaul abis gitu katanya. Aduh, senangnya, aduh. Udah ditanggapi nih. Oh, ada lagi, personal branding itu penting banget untuk mengubah semua. Itu dari Kak Agus Dharma, pernyataan Kak Agus Dharma. Oke, Kak Ibnu benar. Wah, semua ini ketawa nih. Kak Rara juga ketawa, Kak Ibnu juga ketawa. Kenapa ketawa? Yang di mana katanya Ra? Yang di mana ketawanya Ra? Oh, karena materi ini memang nggak pernah dibawakan di kampus, di kelas. Memang nggak ada SKS tentang personal branding. Kalaupun di mata kuliah marketing nggak ada, di entrepreneur juga nggak. Makanya memang kita ngupas kalau yang acara live begini pasti yang memang menjadi tren-tren saat ini. Jadi kalau Rara itu, penampilannya Rara itu setiap ketemu tuh keren banget. Karena dia tahu, saya suka banget dengan mahasiswa saya cantik, ganteng, good looking, baik. Siapa sih yang nggak suka gitu ya. Semua pokoknya, walaupun fisiknya nggak terlalu bagus, tapi selalu kita tonjolkan attitude-nya. Ya makanya karena saya merasa diri saya nggak cantik, jadi yang saya tonjolkan semangat, terus perilaku yang baik. Karena saya merasa diri saya tidak secantik Luna Maya gitu. Karena aduh, kalau semua cantik Luna Maya tuh gimana ya? Makanya saya berpikir sudah, saya menceritai diri saya. Jadi saya ada sisi yang mungkin harus ditonjolkan menjadi inspirasi bagi orang. Makanya buktinya ini cinta mereka terhadap saya kan. Jadi tidak harus cantik-cantik amat untuk dicintai kan? Harus seperti itu. Cantik aja, ya cuma juga kalau main. Ya betul, Mbak. Bisa dibuat gitu kan, walaupun kita terus pengen cantik nih, bisa operasi. Ya betul. Dan satu lagi rumusnya. Jadi kalau knowledge-nya udah bagus, skill-nya udah bagus, ditambah grooming-nya udah bagus, itulah hasil yang maksimal. Jadi kalau yang kurang menarik, buat diri Anda menarik. Kalau yang kurang pintar, buat knowledge-nya yang bagus. Kalau kurang skill, tambah knowledge-nya. Kalau kurang attitude-nya, perbaiki sehingga itu menjadi hasil yang lebih maksimal. Makanya karena saya merasa kurang cantik, jadi saya buat dirinya menarik, knowledge-nya dibagusin, skill-nya, dan yang utama attitude-nya. Mau berubah, mau menerima suatu perubahan, dan selalu tulus dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah itu yang membuat kita bisa membuat karir kita lebih baik. Oke, ada lagi sayang? Tadi udah lengkap ya? Silakan. Semuanya udah. Mungkin ada nih yang nggak kesebut ya, mohon maaf karena saking banyak nih teman-teman yang kemudian ada yang menanggapi perbincangan kita malam ini. Dan kita pun tidak akan waktunya, Ibu. Jadi ini udah jam 10 lebih ya. Lebih dari 1 jam kita bincang-bincang seru. Dan hari ini perbincangannya ya seru gitu ya. Karena kita membawakan juga nggak kaku kayak duduk di kuliah gitu loh. Kaku, enggak. Kita enjoy gitu ya. Ya.
gitu. Yuk, yuk. Ya, Sudah di screenshot nggak? Mami nggak bisa screenshot. Maaf. Kamu screenshot ya. sekali karena nggak tahu. Ya, coba screenshot. Screenshot. Nggak bisa. Oh, bisa, Mam. Bisa. Oke. Oke. Udah. Oke. Dan ayo di TV. kesimpulan ya. Oke, silakan. Apa lagi yuk? Jadi kan untuk ini apa namanya berbicara lagi tentang personal branding itu kombinasi dari dari skill, kemudian knowledge, attitude juga gitu. Sehingga Betul. berproses dan terciptalah personal branding. Dan jangan personal branding itu datang. Satu lagi sama grooming, jangan lupa skill, knowledge, attitude dan grooming tambahannya sekarang karena saingan kita banyak karena good looking katanya lebih ini ya lebih diperhatikan makanya saya bilang grooming juga harus diisi dalam personal branding. Benar. Nanti lupa poinnya 3 ditambah 1 dengan grooming. Itu pasti mantap personal branding. Ya. Oke. Karena sudah mulai malam ya. Kita udah jam 10 lebih 50 menit. Nah, tadi sudah mungkin yang tadi itu yang 3 poin plus grooming itu bagian dari kesimpulan atau Mami Chandra ada yang lain nggak untuk teman-teman kita yang nonton nih terkait dengan personal branding sebelum kita. Oke. Jadi sebelum saya pantun dan juga sebelum saya kasih quotes-nya ya. Jadi dari sekarang bangunlah personal brandingmu secara benar. Walaupun dulu udah membangun personal branding, tapi masih amburadul, sekarang bangunlah personal branding secara benar dan efektif untuk mendukung karir kita. Ya, ingat, bangun personal branding secara baik untuk mendukung karir kita. Karena nih katanya Ziglar, saya bilang, ya, if people like you, they will listen to you. Ingatin, if people like you, they will listen to you. But if they trust you, karena personal branding kan ini ya, if they trust you, they will do business with you. Gila nggak? Jadi jika orang percaya terhadap kita, dia akan mengajak kita untuk mengembangkan bisnis yang baik. Gitu. Jadi personal branding yang baik sudah jelas mampu meningkatkan karir dan bisnis kita. Itu yang menjadi kuncinya ya. Dan terakhir saya kasih pantun nih. Ini pantun dari bapak saya ya yang selalu buat pantun tiap hari. Tari kecak di Tegal Tamu. Ditonton banyak tamu. Tampilkan kompetensimu, orang mudah mengenalimu. Tepuk tangan. Itu pantun dari bapak ya. Pantun ya. Jadi harus tunjukkan ekspresimu, kata iklan. Tunjukkan kompetensimu sehingga orang mudah untuk mengenal kita. Terima kasih yuk. Ibu Chandra, Mama Chandra sudah berkenan untuk menjadi narasumber kita malam ini. Kita tunggu nih live berikutnya ya. Nanti akan saya infokan kapan kita akan live bareng sama teman-teman yang sudah kita sebutkan tadi, sama Pak Abi, Pak Said Tanju juga biar lebih seru nih kita. Lebih asik gitu. Jadi nggak bosen gitu. Nah, jadi juga terima kasih sudah nonton. Mahasiswanya Mami juga thank you sudah stay terus nih di live IG. Jangan lupa nanti juga kita akan live IG kembali. Tentunya bersama narasumber yang luar biasa yang sangat menginspirasi. Oke, Mami, thank you banget aku. Terima kasih banyak sudah berkenan. Mudah-mudahan menginspirasi ya. Mudah-mudahan menginspirasi ya untuk malam ini. Dan kita bisa berbenah diri untuk meningkatkan kualitas diri dan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Pasti. Oke. Kita ini kita tutup karena sudah jam. Selamat malam, selamat aktivitas untuk malam dan semua. Ya. Thank you. Terima kasih. Tetap nanti di channel kita ya. Tunggu kedatangan kita lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih.